Kata Luqman Al-Hakim mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya, jalisul ulama'a wa zahimhum bi rukbataika. Fa inna Allah yuhyil qalba binuril ilmi kama yuhyil arda biwabilis sama." Wahai putraku, duduk kamu dengan ulama. Rapatkan lutut kamu dengan lutut mereka. Yani tidak hanya disuruh duduk, tapi disuruh rapat, dekat. Yakni bukan hanya duduk saja. Maksudnya apa? Jangan tanggung-tanggung kalau duduk sama ulama itu. Jangan malu-malu, jangan segan, jangan kosong, jangan hanya sekedar duduk, tapi rapat. Ambil apa yang kamu bisa ambil dari mereka. Wazahimhum birukbataika, rapatkan lutut kamu dengan lutut mereka. Yakni bukan maksudnya kita mesti dekat sama ulama sampai lutut kita rapat dengan lutut mereka, karena nggak mungkin 100 orang akan mendekati satu ulama sehingga lutut 100 akan mendekati satu orang. Maksudnya itu penekanan kepada seseorang kalau duduk dengan ulama itu duduk yang rapat dan ambil manfaat, dan jangan sekali-kali tinggalkan majelis dengan ulama. Apa sebabnya? Kita perlu duduk dengan orang-orang yang baik seperti orang-orang yang berilmu. Fa innallaha yuhyil qalba binuril ilmi. Karena Allah itu akan menghidupkan hati seseorang dengan cahaya ilmu para ulama. Putra Al-Habib Jindan, Said Salim sebentar tadi mengatakan melihat kepada ulama itu adalah berkesan. Yakni duduk dengan mereka itu kita akan dapat manfaat melalui doanya, melalui melihat kepadanya, melalui ilmu yang disampaikan, melalui keberkatan majlis yang duduk bersama dengan mereka. Semua kita dapat kalau duduk dengan mereka para ulama. Oleh sebab itu diwasiatkan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya. Dengan begitu kita membaca zaman kita sekarang ini tentang ilmu sosial, yakni manusia ini dicipta oleh Allah, sifat semula jadinya, fitrahnya itu hidup bersosial. Tidak mungkin manusia itu hidup mau bersendirian. Nabi Adam pun ketika di surga diciptakan Siti Hawa untuk jadi teman kepada Nabi Adam. Apa sebabnya? Fitrah manusia itu bersosial. Jadi hidup bermasyarakat itu adalah satu hal yang melengkapkan kemanusiaan seorang manusia. Sehingga tidak sempurna manusia kalau tidak hidup bermasyarakat. Tetapi dalam hidup bermasyarakat ini hendaklah kita juga mempunyai neraca sebagaimana saya katakan tadi, karena manusia itu boleh terpengaruh dengan persekitaran dan juga lingkungan. Yang mempengaruhi manusia pada perubahan sifat dan karakter selain dari ilmu itu pergaulan, lingkungan. Buktinya apa? Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang cukup masyhur, Al-Imam An-Nawawi juga menyebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin tentang orang yang membunuh 99 orang dan akhirnya membunuh 100 orang, dan orang ini ingin bertaubat. Kemudian datang kepada seorang alim, katanya, "Saya ingin bertaubat." Katanya, "Ya boleh, tapi satu syarat." Apa syaratnya? "Tinggalkan negeri yang kamu tinggal di situ dan berhijrahlah ke negeri yang sebelah sana. Di situ ada orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah." Disuruh tinggalkan negerinya, berhijrah ke negeri yang lain. Apa sebabnya? Disebabkan karena hadis itu mengatakan di situ ada orang-orang yang beribadah. Maksudnya apa? Di negeri yang dia tinggal banyak orang-orang tidak beribadah. Di negeri yang dia duduk banyak orang-orang yang tidak betul, banyak orang-orang yang jahat, banyak orang-orang yang melakukan kriminal kepada orang lain. Oleh sebab itu dia hidup di satu negeri yang lingkungannya itu orang-orang jahat, dia menjadi jahat juga sehingga membunuh sampai 99 atau 100 orang. Kenapa disuruh berhijrah ke sebelah sana? Karena dengan hidup bersosial dengan orang-orang yang baik, dia akan berubah karakter menjadi orang yang baik juga. Oleh sebab yang demikian, betullah apa yang dikatakan oleh pepatah Arab, walaupun sumbernya itu adalah daripada nas, baik itu Quran dan juga hadis. Baginda Rasulullah SAW yang mengatakan, setiap almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan berada pada sifat karakter perangai
temannya, hendaklah dia memilih dengan siapa dia berteman. Bukankah ini juga tentang ilmu sosial untuk kita memilih dengan siapa kita berteman? Kata Imam Syafi'i mengatakan, idza lam yakun fid dunya sadiqun saduqun sadiqul wa'dimun salamun ala dunya idza lam yakun biha sadiqun saduqun sadiqul wa'dimun sifat. Ucapkan selamat tinggal kepada dunia, yakni man fi khair fid dunya khalas. Tidak ada lagi kebaikan di dunia ini kalau tidak ada di dunia teman yang jujur, yang tepat janji, yang bisa mempengaruhi kepada kita sebagai temannya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menceritakan tentang sifat-sifat syurga. Nikmat syurga adalah salah satunya nikmat berteman, nikmat bersahabat. Bukankah di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhilla yawma'idhin ba'duhum li ba'dhin adu illal al-muttaqin. Orang yang berteman di dunia akan bermusuh-musuh nanti di akhirat, kecuali orang berteman di dunia dengan dasar takwa akan menjadi persahabatan itu bermanfaat nanti juga di akhirat.